Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah dan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Semangat terus ya belajarnya ya, walaupun di rumah tapi belajar tetap harus semangat ya. Baik, untuk hari ini insya Allah materi yang akan disampaikan di pembelajaran bahasa Sunda kelas 2 ya. Mister akan sampaikan kembali masalah sasarwaan kecap atau persamaan kata ya. Baik, silahkan anak-anak sekalian siapkan buku tulisnya dan juga buku paketnya ya. Mari kita awali dulu dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian, coba siapkan buku tulis dulu ya. Kalian catat dulu. Ditulis di atasnya judulnya Sasarwaan Kecap. Sasarwaan kecap. Sudah sama dengan persamaan kata ya. Jadi kita akan bahas kembali, mungkin sudah tersampaikan tapi ini sedikit Mister memperkuat saja ya, memperkuat materi tentang sasarwaan kecap. Nah, jadi sasarwaan kecap itu anak-anak sekalian itu persamaan kata. Jadi katanya yang berbeda tapi maknanya yang sama ya. Jadi makna yang sama sasarwaan kecap itu. Jadi kata-katanya beda, cuma nanti antara satu dengan yang lainnya itu maknanya sama, ya. Jadi makanya sasarwaan kecap. Ya, baik. Contoh tulis di bawahnya. Contoh nomor kahiji, datang sama dengan dongkap. Datang sama dengan dongkap. Dalam kurung berarti artinya ya, dalam kurung datang. Jadi bahasa Indonesianya itu. 2, balik sama dengan mulih. Balik sama dengan mulih pakai H ya. Dalam kurung pulang. Nomor katilu, bagus. Bagus sama dengan alus. Dalam kurung bagus ya artinya. Sama ya, bagus bahasa Indonesia, bahasa Sunda bagus. Opat, nomor keopat, loba. Loba sama dengan seueur. Seueur, jadi dan u ya. S E U R, seueur. Nanti dibacanya jangan ser, jangan gitu ya. Bahasa Sunda kalau ada huruf vokalnya 2 itu ibaratnya atasnya ada koma kayak doa. Jadi dibacanya jangan doa tapi doa. Ya. Kayak seperti seueur, tulisannya ser. Tapi dibacanya seueur ya. Dalam kurung banyak, artinya banyak. Nomor 5, baju. Baju sama dengan acuk. Acuk pakai K ya. Dalam kurung baju ya. Nah, ini contoh persamaan kata. Jadi kata-katanya memang yang berbeda tapi sama arti. Sama arti lain kata ya. Jadi sinonim. Jadi sama kata lain arti. Ya ini bukan itu, tapi sama lain kata tapi artinya yang sama. Makanya persamaan kata di sini ya. Sasarwaan kecap. Nah, ini contohnya. Jadi sebetulnya sasarwaan kecap atau persamaan kata itu dalam bahasa Sunda termasuknya undak usuk basa.
Jadi bahasa halus dan bahasa Loma ya. Itu kata-katanya memang berbeda tapi maknanya sama. Misalkan makan. Makan itu kan artinya sama makan. Tapi kata-katanya di dalam bahasa Sunda itu banyak. Bisa neda, bisa tuang, bisa emam, ya, bisa dahar. Itu juga sama artinya. Apa? Makan. Sama kayak di sini, datang, dongkap. Datang itu bahasa Loma, dongkap bahasa halus. Artinya sama, datang. Oke? Bisa dipahami ya, anak-anak? Nah, ini dimaksud dengan persamaan kata. Contoh yang lebih jelas juga, silahkan kalian buka di buku paketnya di halaman 50 ya. Mungkin ini sudah dibahas sama Mister, tapi nggak ada masalah. Harus kalian lebih paham lagi nih. Di situ ada contoh yang dalam kurung ya, yang kotak warna kuning. Ada kata-kata rendei, ya, rendei. Kalau bahasa Sunda rendei itu artinya loba anakna. Rendei. Ayam Agus, hayam Agus mah rendei. Hayam Agus mah loba anakna. Jadi rendei sama artinya jeung loba anakna. Itu ya. Nah, suhud sama artinya getol, seregep karena digawe ya, seregep. Jadi kata-kata suhud ada 3 yang sama artinya, getol, saregep. Bisa ya? Nah, contoh dalam kalimat Agus mah budakna suhud karena diajar teh. Suhudnya sudah dipakai, ya kan? Tinggal yang belum dipakai getol, saregep. Nah, kalian tinggal pindahkan ke garis yang kosong. Tinggal getol dan saregep. Di situ kan ada 2 garisnya. Berarti yang belum dipakai getol dan saregep. Nah, kalian laksanakan ya di rumah, boleh dibimbing sama Bunda ya. Nomor 2 sampai nomor 8, halaman 50 dan 52. Yang bahasa Sundanya ya. Bahasa Indonesianya juga boleh diisi ya. Tapi yang penting bahasa Sundanya. Kalau sudah, kalian foto dan kirimkan lagi ke classroom. Nanti Mister akan nilai di sana. Ini aja untuk pertemuan pembelajaran bahasa Sunda di kelas 2 hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.